Hai Nindya, Gina, udah nemu jurnal? gimana nih artikelnya? Udah nemu belum? Aku udah nemu. Kamu udah? Aku udah sih, aku nemu satu. Judulnya Effect of Total Quality Management on the Quality and Productivity of Human Resources. Kalau kamu judulnya apa? Kalau aku nemu artikelnya ada tentang the impact of total quality management organizational performance di Jordan Oil Company. Aku nemu di situ. Penulisnya siapa? Kalau aku sih penulisnya Siregar, Anasution, dan RM Sari. Kalau kamu siapa? Aku penulisnya ada Dr. Rula Ali Aldamen dari Arab University. Itu penulisnya. Kalau jurnal aku sih latar belakangnya tentang sumber daya manusia ini kan faktor utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan itu kan. Terlebih lagi kalau di industri pendidikan. Nah, apalagi kan di industri pendidikan ini untuk menghasilkan kualitas layanan yang diinginkan konsumen itu, maka tenaga pendidik itu penting banget kan untuk berkualitas. Maka dari itu diadakannya penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa aja nih yang bisa bikin tenaga pendidik ini berkualitas untuk konsumennya. Nah, aku juga mau jelasin nih dari tujuan dari penelitian ini juga, yaitu survei tenaga pengajar di perguruan tinggi swasta maupun negeri di Sumatera Utara untuk mendapatkan faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya untuk ringkasan teorinya sendiri, yang pertama ada TQM sendiri, terdiri dari beberapa instrumen dan teknik kualitas. Yang kedua, TQM ini didefinisikan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas dan menghasilkan layanan yang lebih efisien. Yang ketiga, studi semacam ini menunjukkan hubungan positif antara TQM dengan kinerja perusahaan. Yang keempat, para pemimpin TQM ini memandang TQM sebagai suatu sistem. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dimana yang menyelidiki variabel eksogen dan variabel endogen. Populasi dalam penelitian ini juga menggunakan seluruh pengajar pendidik di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kuesioner dengan skala 1-5. Selanjutnya ada penemuan penelitian di artikel ini, yaitu ada hubungan langsung antara variabel endogen dan variabel eksogen. Yang dimana intinya dari penelitian ini, dari TKM ini, hasil penelitian ini menunjukkan kalau adanya hubungan langsung antara kepemimpinan, komunikasi, pelatihan dan pendidikan, struktur pendukung, pengukuran, dan penghargaan dan pengakuan, yang dimana semua itu memiliki hubungan dengan kualitas sumber daya manusia nih. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari artikel ini yaitu satu, abstraknya tuh jelas banget. Jadi kita bisa lihat hasil penelitian itu di abstrak. Yang kedua, kesimpulan yang dibuat juga terperinci banget dan jelas. Yang ketiga itu prosedur penelitian itu tersusun dengan teratur gitu nih. Cuman ada satu nih kekurangannya, nggak ada saran buat penelitian selanjutnya nih. Manfaat yang aku ambil dari artikel ini yaitu pentingnya sumber daya manusia yang sangat berkualitas, terlebih lagi untuk tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidiknya itu berkualitas, maka hasil yang dikeluarkan pun berkualitas juga. Nah, kalau artikel kamu gimana, Nin? Aku juga nemu ya artikel tentang TQM juga, judulnya itu The Impact of Total Quality Management. Artikel ini ditulisnya itu sama Dr. Rula Ali Aldamen, asal Aman, Arab University. Jadi latar belakang dari penulisnya itu membuat artikel ini tuh karena ada petroleum oil gitu di Yordania, dan ini cuma satu-satunya tempat kilang minyak, namanya Petroleum Refinery Company, itu disingkat aja jadi JPRC. Perusahaan ini itu punya fasilitas lumayan banyak ya, ada 3 stasiun pembotolan LPG dan ruang penyimpanan untuk LPG-nya itu sendiri. Nah, untuk perusahaan ini tuh udah paham banget betapa pentingnya si total quality management ini untuk perusahaannya ya, terutama perusahaan manufaktur kan si JPRC ini tuh. Makanya penulis ini tuh memiliki tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip TQM itu diterapin di JPRC ini dan untuk melihat dampak prinsip TQM-nya yang udah diterapin terhadap kinerjanya yang ada di perusahaan itu. Si penulis ini menggunakan literatur. Nah, salah satunya itu ada dari American Society, yaitu memandang kalau TQM itu
sebagai pendekatan manajemen untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Literatur kedua yang itu dari prinsip dari TKM-nya itu sendiri. Berdasarkan dari studi dan model sebelumnya, peneliti ini memilih prinsip TKM itu ada 8. Yang pertama ada fokus pelanggan, pemimpinan, ada perbaikan berkelanjutan, keterlibatan karyawan, manajemen berbasis fakta, manajemen proses, manajemen kualitas strategis, dan keterlibatan pemasok. Literatur yang ketiga itu ada kinerja organisasi. Nah, pengukuran kinerja itu sangat penting ya diukur di dalam perusahaan itu untuk efektivitas organisasi. Yang keempat ada literatur mengenai hubungan antara TKM dan kinerja organisasi. Ada banyak dari artikel atau survei yang mendeskripsikan kalau peran kualitas itu dapat meningkatkan kinerja dari organisasi. Metode penelitian yang dipakai dari si penulis ini menggunakan dua sumber data untuk pengumpulan datanya, yaitu yang pertama sumber sekunder dan sumber primer. Kalau sumber sekundernya itu menggunakan jurnal atau buku, kalau sumber primernya itu menggunakan kuesioner ya, diujinya di perusahaan itu sendiri. Si respondennya itu ada dari manajer di berbagai tingkatan, termasuk manajer eksekutif, manajer departemen, sama kepala divisi. Jadi hasilnya itu, TKM itu sangat berpengaruh pada kinerja organisasi. Nah, yang kedua, penerapan TKM itu sangat berpengaruh kepada efisiensi. Penerapan TKM itu sangat berdampak pada efisiensi operasi. Dan yang ketiga, penerapan dari TKM itu sangat berdampak pada kepuasan pelanggan. Itu hasil dari penelitian dari penulisnya itu. Nah, menurut aku ya kelebihan dari artikel ini itu udah lengkap banget, termasuk literatur yang digunainnya itu udah lengkap. Dan kalau misalnya dari artikel kamu kan dari saran penulis untuk yang selanjutnya itu belum ada ya. Kalau di artikel yang aku temuin itu saran untuk perusahaannya udah ada, saran untuk penelitian selanjutnya udah ada. Itu termasuk lengkap ya menurut aku. Sayang banget ya kalau misalnya karyawan yang ada di bawah dari manajernya itu kurang mengetahui tentang studi ini yang dilakukan oleh si penulis ini. Jadi nggak tahu dari awal sampai akhirnya itu bagaimana, menurut aku sih sayang banget gitu. Manfaat dari artikel ini untuk mahasiswa dapat menambah wawasan tentunya ya tentang TKM ini khususnya karena TKM ini sangat diperlukan di bidang manufaktur ya, termasuk perusahaan kilang minyak ini. Nah, selain itu hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk pengerjaan skripsi oleh mahasiswa khususnya mengenai TKM ini. Gitu. Wah, bermanfaat banget ya artikel yang kita dapetin ini. Makasih ya untuk sesi sharingnya. Semoga kita bisa Makasih juga. sharing di materi lainnya. Bye. Dadah.